Berbicara di depan kamera memang tidak mudah. Seringkali kita gelagapan, bahkan artikulasi pun gak jelas. Yang pada akhirnya kita malu untuk nampilin wajah. Sedangkan aset kita nih di sini ya, leher ke atas. Banyak sekali konten kreator yang bicara investasi dari leher ke atas itu cukup menggiurkan. Bahkan tidak sedikit investasi dari sini hingga ke sini banyak mendatangkan cuan. Sebelum kita bahas, jangan lupa nyalakan loncengnya, like, subscribe, serta komen agar tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Kang Adi. Oke teman semua ya, saya ingin sedikit share pengalaman ketika belajar konten di 8 bulan yang lalu ya teman-teman ya. Waktu itu memang terkesan malu banget mau nampilin wajah karena tidak pede. Satu, wajah saya ganteng enggak, hitam iya, mukanya rusak juga iya. Kadang-kadang itu menjadi sebuah kendala ya teman-teman ya. Kenapa kendalanya? Kita merasa low confidence, bahkan takut dicerca, takut jadi bahan ejekan orang lain karena face kita yang mungkin tidak good looking. Tapi setelah berjalannya waktu, belajar dari hari demi hari, ternyata investasi dari leher ke atas itu sangat menguntungkan. Karena ketika kamu sudah terbangun personal branding, bahkan public speaking atau cara berbicara yang baik, jelas, bahkan punya gaya bicara yang khas, kamu akan mudah dikenal oleh orang lain. Bahkan konten-konten kamu FYP. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa tampil pede di depan kamera dengan tampang seadanya, dan kemudian ya meskipun gear seadanya nggak ada masalah lah ya untuk awal-awal. Tapi next mungkin kalian perlu pikirkan tuh gimana caranya ningkatin kualitas audio dan visual kalian setelah mendapatkan pundi-pundi cuan. Baik, yang pertama kamu perlu melakukan sebuah riset terlebih dahulu. Setelah kamu melakukan riset, kamu tentukan topik yang akan kamu bahas itu apa saja. Setelah itu kamu bisa rangkum semuanya, lalu kamu buat dulu konten pilar. Jika kamu memang bingung bikin konten pilar, gimana caranya? Ada video sebelumnya yang sudah saya buat, saya sematkan di sini ya teman-teman. Nanti kalian bisa tonton. Nah setelah buat konten pilar, kalian kemudian buat skrip. Setelah skrip itu mulai jadi, kalian nggak perlu ngapalin, tapi kalian cukup baca intisarinya nih. Kira-kira apa aja nih dari penemuan-penemuan kalian. Setelah itu kalian bisa simpan tulisan-tulisan kecil di bawah kamera. Misalnya saya menggunakan kamera handphone ya. Kameranya ada di sini, kalian bisa simpan di bawah sini. Dengan begitu kalian bisa sedikit membaca ya. Meskipun misalnya kalian nanti ketahuan dong Kang, kalau videonya dipotong-potong, gak ada masalah teman-teman ya. Jadi kalian usahakan nih misalnya ngapalin satu paragraf, matiin kameranya, terus baca satu paragraf, matiin lagi kameranya. Karena pemula, semua orang pasti memaklumi. Yang penting isinya berkualitas. Itu yang pertama ya teman ya. Kamu bisa riset, kemudian kamu rangkum semuanya, lalu bikin sebuah tulisan di bawah kamera. Dan jika kamu punya sedikit dana, kamu bisa gunakan teleprompter dari Semut ya. Harganya murah meriah sih, cuman 450 ribuan aja. Oke, yang kedua, kamu bisa latihan setiap hari. Nah gimana sih latihan setiap hari ini ya? Minimalnya kamu sudah jadi tuh content planning, content planner, kemudian content planner sudah jadi, kamu sudah banyak ide-idenya selama 30 hari ke depan, kemudian kamu sudah buat skrip juga. Setelah itu kamu mulai membaca dan kamu mulai latihan tuh A I U E O supaya artikulasinya jelas. Dan itu yang saya lakukan setiap hari. Kenapa? Karena saya merasa ketika kita berbicara di depan kamera saking gugupnya, seringkali lidah kita keselimpet. Pada akhirnya artikulasi yang ingin disampaikan kepada audiens itu menjadi tidak terdengar dengan jelas, bahkan terkesan nggak jelas lah, pokoknya nggak jelas lah ya. Dan kadang-kadang maksud kita kemana akhirnya jadi kesini karena kita tidak terbiasa bicara panjang di depan kamera. Nah jadi yang jelas minimal kamu latihan deh di depan cermin sambil baca teks, dan kamu kencangkan suaranya, buat sebuah intonasi yang menarik berdasarkan ya apa adanya kamu ya teman-teman ya. Atau mungkin kamu ingin menjadi orang yang berbeda di balik kamera, itu kembali lagi ke persona kamu, atau tergantung kamu ingin menjadikan diri kamu ini sebagai siapa ketika terjun di content creator.
Yang ketiga, dan ini adalah hal yang paling utama sekali ya teman-teman ya. Seringkali kita melupakan hal ini karena kita terlalu terfokus akan dua hal, yaitu bagaimana caranya tampil pede dan konten kita meledak, atau mungkin orang bilang banyak FYP ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga ini sangat penting sekali, yaitu harus menentukan goals kita. Nah, ketika kita sudah buat konten, misalnya nih satu hari ini, wajar saja ketika goals kita belum tercapai, karena biasanya kita butuh waktu mungkin 1 bulan pertama untuk mendapatkan sebuah insight ya teman-teman ya. Nah, kamu perlu bikin goals dan kamu tulis yang besar di benak kamu. Misalnya, kamu ingin dikenal sebagai edukator, kamu ingin dikenal sebagai orang yang memberikan value kepada orang lain untuk mengembangkan akun. Dengan begitu, kamu harus buat goals berapa lama kamu menjadi edukator di baik TikTok, baik di YouTube, Instagram dan sebagainya. Dengan begitu, kamu bisa melihat nih perkembangan-perkembangan di setiap bulannya, atau mungkin hal yang paling minimnya 2 minggu sekali lah teman-teman ya. Kamu bisa lihat insight kira-kira konten kamu bagaimana, perubahan diri kamu seperti apa. Dengan begitu, kamu dengan sendirinya akan mulai tuh scale up diri kamu, level up diri kamu. Jadi 3 poin tadi ya teman-teman ya. Yang pertama, jelas kamu harus mulai tuh memikirkan bagaimana caranya riset konten, membuat konsep dan sebagainya, agar saat kamu bicara di depan kamera tuh nggak ngawur kemana-mana. Yang kedua, pastikan latihan setiap hari ya. Intinya kalau kamu bingung gimana cara latihannya, bisa lihat tutorial menjadi seorang voice over. Yang ketiga, pastikan ini goals ya teman-teman ya. Goals ini perlu kamu miliki. Jangan dulu bicara privilege. Kita tidak akan dulu bicara masalah alat konten yang kamu miliki, karena ketika kita bicara mengenai alat-alat konten itu cukup lumayan biayanya. Tapi kita coba maksimalkan apa yang ada. Kalaupun harus berinvestasi, ya mungkin dengan minimalnya ya 150.000 lah ya untuk mikrofon, supaya apa? Noise di sekitar kita itu tidak terlalu terdengar saat kita menyampaikan materi-materi di konten-konten kita. Oke. Jadi intinya kamu harus tetap tampil pede, even kamu mendapatkan hate comment, dan memang hate comment itu terjadi akibat orang-orang yang iseng, bukan karena kesalahan kamu. Kamu jangan terlalu hiraukan, terus saja berkarya. Dan bahkan ya tidak sedikit lah orang-orang yang memberikan hate comment itu hanya akun-akun bodong dan sebagainya. Saya pun sama pernah mengalaminya, dan saya selalu cek akun-akun tersebut, ternyata memang akun-akunnya juga bukan akun-akun besar, mereka hanya orang-orang yang memang sekedar iseng saja dengan jempolnya. So, jangan hiraukan, tetap saja kamu berkarya. Yang penting kamu memiliki nilai dalam konten kamu, supaya hate comment tersebut bisa menjadi komen-komen pujian buat kita. Oke. Mungkin bahasan dari video ini hanya sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, serta komen. Sampai jumpa di video berikutnya.